hu ahad, hu ahad. Salamun salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatan nabi. Salamun salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Kesejahteraan padamu nabi, kesejahteraan padamu nabi, sungguh aku kembali padamu untuk penghormatan nabi. Salamun salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Salatullahi alaika, ya Rabbi sholli alaika, akramuka bi sholati wassalami, salamun alaik. Salawat Allah padamu, wahai Rabbi berilah salawat kepadamu. Aku muliakan engkau dengan salawat serta salam padamu. Salamun salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Indama ahzanu a'udu ilaika bisolati alaika, ma'al asdiqa illadzi nayuhibunaka sholla alaih. Saat ku sedih ku kembali padamu dengan salawat untukmu, bersama para pencintamu, salawat untukmu. Salamun salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Kullul makhluki sallama alaika, fa aslamu alaika, hatta nakhlu yarkusu liyasma'a tahiyatika. Tiap makhluk mengucap salam padamu, aku pun mengucap salam untukmu, hingga lebah menari-nari untuk ikut mendengar penghormatan padamu. Salamun salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Uridu an aku nama'aka wa aqulu laka daiman marhaban. Iqbilni fi qalbika hatta uwajihallaha yauma. Aku ingin selalu bersamamu, aku selalu ucap salam padamu,
terimalah aku di hatimu hingga nanti aku menghadap Allah. Salamun salamun Nabi, salamun alaika Nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin Nabi. Uridu an aku nama'aka wa aqulu laka daiman marhaban. Iqbilni fi qalbika hatta uwajihallaha yauman. Aku ingin selalu bersamamu, aku selalu ucap salam padamu. Terimalah aku di hatimu hingga nanti aku menghadap Allah. Salamun salamun Nabi, salamun alaika Nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin Nabi. Wassalamu wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir bi hajjal majlis wa liman ampaka fi hajjal majlis wa liman sadaqa fi hajjal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qadir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memasukkan kita dalam derajat orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah memilih kita menjadi orang-orang yang dikasih sayanginya. Mudah-mudahan juga kita menjadi orang-orang yang dikasihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memanjangkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, memperbanyak nikmat rezeki dan segala permodalan dalam hidup kita, sehingga kita dimudahkan dalam urusan-urusan rezeki kita tanpa susah payah mencarinya dan mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah juga meluaskan kebahagiaan untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan tetangga-tetangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Jala'ul Qadir mengingatkan tentang bagaimana orang di dalam kuburnya, bagaimana para malaikat datang hadir, baik malaikat memperingatinya, mengingatkannya, maupun malaikat-malaikat yang khususnya membuat pertanyaan di kubur mereka. Semua ini sebagai anugerah Allah Azza wa Jalla kepada khususnya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengingatkan orang-orang mukmin bahwa mereka akan menerima penderitaan lain di dalam setelah kehidupan nyata kepada kehidupan di alam kubur yang disebut dengan alam barzah. Jadi kita hidup di alam yang disebut dengan alam ruh, alam arwah. Kemudian ruh kita dimasukkan dalam jabang bayi ibu kita. Kemudian kita hidup yang kedua di dunia ini
hidup yang ketiga di barzah, dan hidup yang keempat adalah di akhirat kelak. Akhirat kelak itu setelah yaumul hisab, tidak ada lagi hari setelah itu, yaitu kecuali hari di mana ada hukuman, ada balasan yang baik bagi orang-orang yang mengerjakan amal saleh dalam hidupnya. Subhanallah. Ya kaum, wahai kaumku, wahai orang-orang yang mendengarkanku, itta'aju bihadihil mawaiz, dengarkanlah apa yang saya nasihatkan, bihadihil mawaiz, nasihat-nasihat ini, kata Syekh. Mungkin ini ditulis Syekh sudah akhir daripada usia beliau yang sangat tua. Beliau meninggal pada usia 91 tahun, ada yang mengatakan 92 tahun. Semenjak beliau mengajar sampai akhir hidup beliau, beliau tetap mengajar secara istiqomah, mengajarkan agama kepada manusia. Wala sima mawaizullahi azza wa jalla, lebih-lebih lagi, la sima, lebih-lebih lagi, itu mawaizullah, bila saya mengatakan itu dari Allah azza wa jalla, nasihat Allah, wa mawaizu rasulihi, dan nasihat daripada rasulnya. Allahumma ushhudli, ya Allah persaksikanlah aku, ini mubalighun, aku sudah mubalik, aku sudah menyampaikan agama Allah, bi mawaizi ibadika, pada nasihat hamba-hambamu, mustahilun bi salahihim, supaya mereka menjadi orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh dalam kebaikan mereka. Subhanallah. Di dalam agama kita, orang-orang yang sempurna memahami agamanya, sudah mencapai berbagai ilmu-ilmu agama, diraihnya, dipelajarinya, dari pengetahuan ilmu-ilmu tentang akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, selengkapnya daripada ilmu fikih, paling tidak 3 pokok ini, kemudian ilmu tasawuf, memahami segala hal tasawuf, kemudian tambahan adalah ilmu-ilmu sejarah, ilmu tafsir, ilmu wurudul hadis, ilmu hadis. Maka seyogianya dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Mengajarkan itu tidak mencari upah kepada manusia, tidak mencari pujian kepada manusia, tapi semata-mata ingin mengajarkan. Inilah sehingga saya mengatakan, Allahumma ya Allah, ushudni, persaksikanlah aku sudah menyampaikan. Artinya orang yang berkata seperti ini, orang tidak mencari upah apa-apa kepada manusia. Ya ashabas syawami wal jawaya, wahai orang-orang yang duduk di tempat-tempat suci, syawami, tempat peribadatan suci, kalau sekarang masjid ya, wajawaya, di sudut-sudut masjid, di sudut-sudut tempat majelis taklim, majelis mengajarkan ilmu, duduk. Ta'alu zuku min kalami, marilah untuk mendengarkan sedikit daripada perkataanku, kata Syekh. Walau harpan wahidan, meskipun perkataan itu harpan, 1 huruf saja. Ashabuni yauman au usbu'an, temanilah aku untuk mendengarkan nasihatku. Yauman, seminggu sekali, yauman, setiap hari, au usbu'an, atau seminggu kali. Nah kalau kita di sini seminggu sekali lah, usbu'an, walaupun hanya seminggu sekali. La'allakum, mudah-mudahan kalian, tata'allamuna say'an yanfa'akum, kalian akan mempelajari sesuatu yang akan bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat. Waihakum, tapi celaka kalian bila tidak, aksaru minkum hausun fi hausin, bila kalian tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatku, maka kalian akan berada di pada kebanyakan hausun fi hausin, dahaga kebingungan dalam memahami agama, dahaga kebingungan dalam memahami hidup, dahaga kebingungan dalam memahami apa hakikat hidup di dunia ini dan apa hakikat hidup setelah dunia ini. Sehingga bermacam-macam timbul di masyarakat
kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan itu diraih mereka masyarakat dari pengalaman. Ada yang bisa dibenarkan, ada yang tidak. Ada yang dibenarkan secara logika, ada yang tidak dibenarkan secara agama tapi dibenarkan oleh logika. Ada yang dibenarkan oleh agama yang bermanfaat bagi diri mereka dan akhirat mereka. Dan segala manfaat itu sendiri, apapun yang bermanfaat itu ternyata bertingkat-tingkat. Jadi ini manfaat tapi juga bertingkat-tingkat. Kalau bisa kita memilih, kalau kita sudah mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, kita pilih yang lebih lagi nafi, yang lebih lagi bermanfaat bagi kita. Apa yang paling bermanfaat itu ialah setelah kehidupan kita ini, yaitu kematian kita, barjah kita dan akhirat kita. Karena barjah ini banyak juga disetir di dalam Al-Qur'anil Karim, bahwa orang-orang di barjah itu bersungut-sungut, mereka minta dikembalikan ke dunia. Perji lana, ya Allah kembalikan kami, ai ila dunia, kepada dunia. Mereka bersungut-sungut meminta, menyesali, meratapi penyesalan mereka di dalam kubur mereka. Masya Allah. Makanya nanti siapapun juga kita harus punya namanya amal usaha akhirat nanti. Nanti di bab ketiga ya, di bab ketiga ada pembahasan itu. Ta'budul khalqa syawami, kalian beribadah kepada makhluk, syawami aku, pada tempat-tempat suci kalian. Hajal amru la yaji'u bimujarridil qu'udi fil qalwati ma'al jahli. Ketahuilah, urusan kalian beribadah, mengabdi, kalian banyak salah, banyak keliru. Pertama, kalian justru beribadah kepada makhluk. Sesungguhnya la yaji'u bimujaradil qu'udi fil qalwat, tidak berguna bila kalian melakukan kalwat sekalipun, ma'al jahli, bila kalian masih bodoh dalam beragama, tidak mengerti dalam agama. Kayak apa itu tidak mengerti? Begini, banyak orang setelah belajar agama, setelah duduk di dalam agama, ingin beramal-amal soleh dalam agama. Tapi yang dilakukannya amal soleh itu sebenarnya amal soleh beribadah. Amal soleh itu kan beribadah, atau beribadah khusus seperti ibadah sembahyang maupun amal kebaikan di hadapan manusia. Tujuannya adalah ta'budunal khalqa, beribadah kepada makhluk. Misal bersedekah untuk dipuji manusia. Buktinya kalau orang bersedekah tidak diterima kasih orang, hati menjadi sakit hati. Wah, kalau udah tahu terima kasih lalu aku jangan. Berarti dia beribadah bukan kepada Allah. Jadi kita ini beribadah, beramal soleh kepada manusia, bersedekah, berbuat menolongi manusia. Sekalipun setelah menolong itu kita dikritik oleh orang yang kita tolong, misalnya tetangga kita, tetapi kita dicap tidak baik. Wah, ini pura-pura aja dia menolong ini, Jar. Ada udang di balik batu kah? Di balik karung kah? Kucing dalam karung nih, Jar. Kita sakit hati mendengar itu. Itu membuktikan kita beribadah itu, beramal saleh itu karena kejahilan kita, karena kebodohan kita. Kenapa sakit hati? Kita kan beribadah bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Cuma perbuatan kita kepada manusia. Saya mengajar, hari ini saya mengajar, jasiat saya memang mengajar kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, mengajarkan agama kepada manusia. Tapi tujuan saya harus kepada Allah. Kalau nanti yang diajar ini pian-pian menghina ulun, mengatakan tidak baik, ulun tidak perlu marah, nggak apa-apa, ya kah? Kalau ulun tersinggung, sakit hati, salah, berarti ulun beribadah kepada manusia bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau pian kada memberi urun amplop lalu sangit ulun mau bongol bandar tuh ngarannya
Ya kan? Kenapa? Jangankan tidak diberi, berpikir untuk diberi pun seharusnya tidak ini contohnya saya. Ini ushudli ya Allah, langsung kepada Allah. Ya Allah, persaksikan aku ya Allah. Ini muballighun alaihim, aku sudah menyampaikan kepada mereka. Artinya Sidin tidak mencari apa-apa kepada mana. Jikalau beliau dikritik orang, disalahkan orang, tidak jadi masalah, tidak dipikirkan Sidin. Yang dipikirkan Sidin bagaimana Allah sayang kepada diri beliau. Nah, inilah kebanyakan kita beribadah kepada manusia. Menolongi benar kepada si A, setelah diteliti sekalinya si A tuh janda. Nah, berarti ada kepentingan kepada manusia. Beda bengkel tukang las, misalnya tukang las, bengkel mobil misalnya mencat mobil, dia minta upah. Karena kenapa? Jadi itu minta upahnya karena itu urusan dunia. Silahkan urusan dunia mencari upah, ya kan? No. Anu pangurah berkebun tuh menabesakan rumput orang, kada apa-apa kalau mencari upah, ya kan? Atau di jalanan kita tabasi karena rumputnya sudah jalanan atau banyak paku di apa, kita bersihi jalanan. Nah, habis membersih jalanan lalu kita betagihan lawan kanan kiri jar kita apa minta upah, atau kita mengerjakan itu sekalinya manusia ndak ada juga satu orang pun memuji-muji kita lalu sakit hati kita. Berarti kita mencari upah memang kepada berarti kita itu bukan beribadah namanya. Kita itu mencari upah dunia namanya. Masya Allah, ini yang seringkali tidak dimengerti oleh orang. Demikian juga beribadah, banyak amalan. Supaya apa? Supaya dipuji manusia, Masya Allah, supaya mendapat ketenaran di hadapan manusia. Supaya apa lagi? Macam-macam, ya kan? Supaya dipandang orang baik. Maka nollah amal-amal kita itu. Bagiannya nih keadaan tahu benar aja. Aku setiap malamnya sholat Lailatul Qadar 2 rakaat. Jangan misalnya ngomong di hadapan orang untuk apa? Karena urusan sholat itu urusan pribadi kepada Allah aja wa jalla subhanahu. Waihakum, celaka kamu kalau seperti itu, kata saya. Wailaka amsi pitalabil ilmi, maka bila tidak begitu kamu celaka, maka berjalanlah kamu menambah ilmu kamu, pitalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Nah, cari ijazah Sidin belajar, duduk di majelis taklim itu, wal ulama'il amali, dan datangi para ulama-ulama yang memang ahli amal, ulama ahli amal akhirat, ulama ahli amal akhirat, bukan ulama ahli amal dunia lain, tapi ulama ahli amal akhir. Hatta layab masih, sehingga tidak ada setetes pun lagi yang tersisa dari sesuatu keadaan itu untuk mempelajarinya. Jadi kalau bisa kita nih hidup tarekat kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu khairun min alfi rakaatin minas sholati, atau min alfi sujud, lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang. Bayangkan 1000 rakaat sembahyang itu banyak mana pahalanya asal kalau dikerjakan. Tapi tidak ada orang bisa mengerjakan 1000 rakaat tuh. Adalah jarang-jarang, sulit pang mencari. Nah, nyata kita kada pernah lagi, kita pribadi tidak pernah mengerjakan 1000 rakaat. Tapi ternyata bisa kita capai dengan mengerjakan, menuntut ilmu. Tapi ilmunya harus ilmu nafi. Ilmu nafi sudah pelajarannya dalam Ibnu Athaillah. Ilmu nafi itu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah aja wa jalla. Nah, ini yang penting, ini ngalih benar kita. Nah, maka dengan menuntut ilmu tertutupi sama nanti kisah
Nek habis ini nanti Lailatul Qadar. Kenapa jadi Lailatul Qadar tuh ada? Ternyata itu menyaingi amal-amal orang terdahulu. Yang amal-amal orang-orang manusia terdahulu itu luar biasa mereka beribadah. Di antara mereka selama 80 tahun beribadah, tidak pernah berbuat maksiat. Kawinnya kita mana mungkin? Jangan 80 tahun, 30 tahun kita bisa beribadah terus ya kah? Coba lihat, Nabi Zakaria itu duduk di mihrab sampai umur sini 80 tahun tidak pernah berbuat maksiat di masjid aja Jaka Bahari itu, Jaka sekarang. Ayo, beribadah, memimpin orang beribadah, menasihati orang. Nabi Zakaria alaihissalam turun di zaman Nabi Muhammad Lailatul Qadar, bayangkan. Ayo, sama dengan mereka itu, hanya dengan 2 rakaat sholat misalnya. La tatawuka syakoka ija azasta pakut. Jika kalian sudah merasa lemah, tuha sudah tuha kah? Tuha pakut, duduk saja di sini. Dengarkan ilmu agama. Nya bila sudah Tuhan, otak lain juga lah anom lah. Otak pina guru menjelaskan bata tengah jam kan ingat juga sih din. Tatap jasidin karasi duduk pakut, duduk jasidin, duduk. Sir bijohirika, gunakan sir hatimu seperti johirmu dulu waktu mudamu. Sirahkan waktu seolah-olah sepertimu waktu duduk menuntut ilmu tuh. Nah bayangkan kayak apa, aku nih masih muda aja lagi nah kawa. Meskipun datang di majelis itu misalnya harus membawa kursi apa tuh, kursi nang orang tua atau rajin, enggak apa-apa, duduk aja terus pelajari. Ini disuruh bana oleh saya. Kenapa? Inilah manfaat menuntut ilmu itu, manfaatnya. Kala ibadah-ibadah kita itu dapat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu Pak alimun itu sifat Allah. Paham lah ya? Alimun sifat Allah apa gerak? Salah satu sifat Allah dari sifat Allah 20, wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, ya kah? Wahdaniyah. Ada lagi ilmu kudrat, iradat, ilmun. Menuntut ilmu itu sama lawan duduk kita di sifat Allah aja wajalla. Wih, habis sifat tuh jat kala lagi di bawahnya af'al, di atas af'al perbuatan Allah, asma Allah, asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus itu asma. Di atas asma tuh sifat. Tapi ulun guru banyak bana dosa, duduk di majelis ilmu, cair dosa-dosa kita dulu. Astagfirullahaladzim, hafalan astagfirullahaladzim aja bisa cair, mulai cair kita. Ya kah, runtuh ibarat karat tuh, runtuhan ininya. Karena lil fadilatul ilmi, subhanallah. Sir bijahri summa biqalbika, setelah dijohirkan sirmu, dijohirkan tadi, wa biqalbika, tetapkan di hatimu. Seolah-olah kamu masih muda belia untuk terus menggapai ilmu dengan penuh semangat, maksudnya wa maknaka, dan makna di dalamnya. Faija a'yaita zahiran wa batinan, maka engkau bisa dapat fokus memperhatikan ilmu itu, johir dan batin. Jadi tidak ada kepentingan nuntut ilmu. Jadi itu tarekat amal yang luar biasa. Ayo. Tapi guru uluni sugih berduit, uluni guru biasanya sudah bersedekah banyak aja sudah amal. Jadi menuntut ilmu tidak perlu lagi ke gurunya. Oh salah. Bersedekah itu melengkapi lagi. Di atas orang sidin sudah menuntut ilmu, sidin lagi pandai bersedekah, bakalahan yang lain, ya kan? Mengalahkan yang lain. Itu amal yang lebih hebat lagi. Kalau ada nang orang sugih di sini misalnya, sudah cukup aja kalau sedekah aku masuk surga aja misalnya lah. Jadi maka kata Syekh, wa wafaqta ja'akal qarb, maka engkau akan bertawakuf, bertempat di dalamnya,
ja'akal qarbu, nanti dekat dengan Allah akan datang minallahi azza wa jalla wal wusul ilahi, dan engkau akan disampaikan Allah kepada dirinya. Jadi paham, lain amal ternyata bukan berarti tidak penting amal itu, amal soleh itu penting. Tapi kenapa orang banyak beramal ibadah kuat-kuat tidak bisa sampai-sampai wusul kepada Allah azza wa jalla? Lima aja. Kenapa? Karena dia tidak mau duduk di majelis ta'lim. Untuk apa? Karena jerseh yang mendatangkan nanti amal-amal kamu di luar itu, kamu bersedekah, kamu berbuat baik kepada manusia, kamu beribadah wajib, kamu kerjakan ibadah sunat, kamu kerjakan. Belum juga mau mau wusul kepada Allah, sampai kepada 5 aja. Kenapa? Nih, lengkapi kamu duduk di majelis ta'lim. Itulah Allah akan mendatangkan kepadamu ja'akal qarbu, dekat. Allah dekatkan orang itu kepada dirinya dan menyampaikan orang itu kepada diri Allah azza wa jalla. Itu rahasianya. Ayo kita kada paham, kada kawae. Itu rahasianya ternyata. Jangan sampai lepas kita. Kalau istilah lain bahar itu, duduk di majelis ta'lim itu walaupun sekedar memecahin talu, memecah telur, sekedar menyoyo sebentar banakala, saking bermanfaatnya ilmu itu. Jadi yang menyampaikan kita itu Allah azza wa jalla, bukan amal-amal itu. Yang itu tuh pelengkap akhirnya. Kenapa jadi kendaraan ini tidak mau berbunyi-bunyi juga? Minyak dilihati, diisi sudah ada. Ya kalau ada mau juga berbunyi lagi di apa? Di apa nih? Di starter nggak mau juga. Aki dilihati ada aja. Bawa ke bengkel, dia bengkel. Oh, apinya ndak ada nang ngajar. Api itu mungkin di busi kah? Busi kah? Apanya kah? Api di setel bengkel, apinya ada, run dia hidup langsung, ya kah? Masya Allah. Minyak sudah kita penuhi. Aki sudah kita penuhi. Mungkin busi kita belikan, ndak mau juga hidup. Sekalinya pelatinanya ndak ada api kah, atau CDI-nya tidak ada api, ndak mau hidup. Ada juga yang mau hidup tapi ndak mau jalan kencangnya, ya kah? Nah, disitulah titik temu namanya majelis ilmu. Makanya ada majelis ta'lim, majelis ilmu. Ada orang belajar menurut pengertian saja. Disangkanya ilmu tuh kalau mengerti ya sudah selesai. Kan ilmu tuh mengerti, salah, tidak lengkap lagi. Ya, mengerti itu bagus, tapi bukan mengerti kamu itu. Duduk kamu di majelis itu, ujar saya pakut kalau bisa duduk sana. Lama-lama dengarkan, itulah yang menyampaikan kamu. Dekatnya Allah itu datangkan langsung kepada dirimu dan menjadikan kamu sampai kepada Allah azza wa jalla. Nah, Palu ini lagi halus, sudah musim telepon kelak. Rupanya nak membolos sekolah. Nelpon guru ay, assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Suara di gua nolakan kisah orang Tuhan tak. Waalaikumsalam dia gurunya. Ada apa? Bulah tak. Si Paloy anak ulun, si Paloy anak ulun sakit, nggak bisa ke sekolah. Jadi dia guru, ini siapa nama nelpon? Siapa nama? Jadi dia Paloy, ulun abahnya Paloy. Ketawa gurunya mendengar, bah ya guru ni ikam jua Paloy lain abah ikam lain, karena kau dirubah pang suara. Ya kah? Nah, jadi hadir dengan tidak hadir hanya sekedar mengerti saja beda. Kehadiran itu, duduk itulah yang menyampaikan kita kepada Allah azza wa jalla. Karena ilmu ini bukan menurut manusia. Dekat dengan Allah itu bukan menurut manusia, tapi menurut Allah azza wa jalla. Pinabungol sidin duduk. Pinabungol sidin duduk, paham lah pinabungol.
Tapi pintar kada sih, ditanyai orang yang banyak tidak jawab, jangan dianggap remeh. Boleh jadi itulah orang yang dianggap Allah lebih dekat dari diri kita, yaitu kepada Allah aja asya antak rahasaian bahwa yuhibbullah. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu antak rahasaian, menganggap sesuatu itu tidak baik, bahwa khairul lakum, itu justru khairul lakum, baik bagi kalian. Wa asya antuhibba saya, engkau menganggap ya Tuhan sesuatu itu engkau sukai, bagus benar menurut engkau, bahwa syarrul lakum, justru itu adalah keburukan bagi diri kalian, ujar Tuhan dalam Al-Quran. Masya Allah. Dan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasalna Ramadan syahrul parahi lil mu'minin siyamu syahri ibrahu bikudumi Ramadan. Alhamdulillah bertemu Ramadan, bulan kegembiraan orang beriman. Puasa sebulan, bersukacitalah datang Ramadan. Alhamdulillah wasalna Ramadan syahrul parahi lil mu'minin syiamu syahrin ibrahu bikudumi Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidis shaimin sholatan tukawwimuna biha siyama Ramadan wa ruhana ma'a sidikin wal anbiya. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, penghulu orang berpuasa, salawat yang dengannya menguatkan kami berpuasa Ramadan, menguatkan ruh kami bersama orang-orang sidik dan para nabi. Alhamdulillah wasalna Ramadan syahrul parahi lil mu'minin syiamu syahrin ibrahu bikudumi Ramadan. Nawaitu sawma gadin an adai pardi syahrin Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja ku